Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal kitir wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuzighu min 'adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah di dalam kitab suci Al-Qur'an itu bertujuan bukan hanya sekedar untuk menghibur, tetapi kisah itu sebagai sebuah pelajaran, sebuah petunjuk, dan juga sebagai peringatan. Dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan tentang sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam kitab suci Al-Quran. Dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua ayat yang akan kita ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anugerah yang terbesar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi meskipun demikian, Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, kekuasaan, kekayaan, tapi dia tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bahkan dia selalu bertasbih sepanjang pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan bagi Sulaiman kami beri kemampuan kepadanya untuk mengendalikan angin. Ghuduha syahrun, kalau dia berjalan pada waktu pagi,
sama seseorang melakukan perjalanan 1 bulan. Warawahuha syahrun, kalau dia melakukan perjalanan pada waktu petang, pada waktu sore, maka sama kita melakukan perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Nabi Sulaiman alaihi salam itu melakukan perjalanan di muka bumi pada waktu pagi dan waktu petang, itu sama kita melakukan perjalanan selama 2 bulan. Artinya Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan angin dan dijadikan angin sebagai sebuah kendaraan bagi dirinya. Kalau kendaraan kita Bapak Ibu, kendaraan berdaging dan kendaraan teknologi mesin. Ya, berdaging itu misalnya unta, kuda. Teknologi mesin itu misalnya motor, mobil, pesawat gitu. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salam kendaraannya angin. Kemanapun Nabi Sulaiman alaihi salam ini berkehendak melakukan perjalanan jauh, dia cukup memanggil angin, kemudian dia dikendalikan oleh angin kemanapun kehendaknya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara angin membawa Nabi Sulaiman dari suatu tempat ke tempat lain. Itu Allahu a'lam. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan angin kemanapun kehendak yang dia tuju. Ini kan anugerah yang luar biasa diberikan Allah pada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian wa asalna lahu ainal kitir, dan kami alirkan kepadanya ainal kitir, mata air tembaga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengalir bagaikan air kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Mata air tembaga, ada yang menyebut hasil bumi, tidak hanya tembaga, termasuk juga emas, mutiara, intan, itu mengalir ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan Nabi Sulaiman yang mencarinya. Kalau kita mencari ami aja perak kan wak cari, Pak. Nabi Sulaiman kami alirkan kepadanya bantu air mengalir dari hulu ke muara. Sebabnya Nabi Sulaiman ini Pak Ibu, istananya sangat megah. Tonggak-tonggak istananya emas. Kerikil-kerikil istananya itu adalah terdiri dari intan dan mutiara. Disiram oleh jin, dibongkar oleh jin dari dasar laut, itu disiram ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, kemudian wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi biizni rabbi. Tidak hanya Nabi Sulaiman mampu mengendalikan angin, kekayaan mengalir kepada Nabi Sulaiman, tembaga, mutiara, emas, tetapi Allah Subhanahu wa taala